Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Kedung Dalem 1 beserta staf SDN Kedung Dalem 1. Puja dan puji syukur marilah kita ucapkan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Tepatnya hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024. Kita akan mendengarkan diseminasi aksi nyata budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Lailatul Fitriah SPD. Salam dan salawat tetap kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun agenda pada pagi hari ini yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan, ketiga tanya jawab, keempat ice breaking, dan yang kelima penutup. Sebelum acara ini kita mulai, marilah Bapak Ibu kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Selanjutnya pembukaan sudah saya buka. Selanjutnya yaitu sambutan. Kepada Ibu Rahma Ika Wulandari SPD dipersilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan mengikuti acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Lailatul Fitriah SPD. Semoga apa yang disampaikan nantinya bisa membawa budaya positif yang baik untuk sekolah kita dan bisa mengubah karakter peserta didik yang ada di sekolah kita. Semoga Bu Fitri terus tergerak dan menggerakkan sehingga bisa memajukan lembaga kita dan menjadi agen perubahan dinamis untuk sekolah kita. Semoga dengan adanya Bu Fitri menjadi calon guru penggerak di SD kita bisa membawa perubahan untuk kedepannya. Terima kasih. Kita lanjut untuk pemaparan Bu Fitri. Monggo Bu Fitri. Bapak Ibu yang kami hormati, acara berikutnya yaitu paparan diseminasi aksi nyata oleh Ibu Lailatul Fitriah SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru Staf SDN Kedung Dalem 1 saya ucapkan karena telah mau hadir dalam undangan saya, yaitu pada pemaparan diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Profil CGP. Sepertinya Bapak Ibu Guru sudah sangat mengenal saya, maka di sesi ini saya akan mengenalkan Bapak fasilitator saya, yaitu Bapak Andri Iyono SPD dan Bapak pengajar praktek saya Muhammad Fahru Rozi SPD MPD. Pada sesi ini saya akan menunjukkan atau memaparkan tujuan pendidikan yang sudah sangat jelas Bapak Ibu Guru semua sangat memahami, lebih memahami ketimbang saya. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anaknya agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti contoh budaya positif yang ada di sekolah ini yaitu pembiasaan jamilah,
Jangan malu untuk memungut dan memilah sampah. Lini masa tindakan. Berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang pentingnya budaya positif. Yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif di sekolah agar bisa dibawa sampai ke rumah oleh murid dan meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Hop, hop. Apa lagi tuh, Mbak? Yang kedua, yaitu mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif seperti hari ini. Yang ketiga, berkoordinasi dengan semua guru kelas untuk menerapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Dan keempat, memantau, refleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi, posisi kontrol guru. Keenam, keyakinan kelas. Dan ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan rasa merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Seperti contoh, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Coba berikan. Anda adalah B. Tugas Anda adalah membawa sesuatu bungkusan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda membawa sesuatu yang sangat berharga di dalam bungkusan tersebut. Anda perlu menjaga sesuatu tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas C rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka bungkusan yang ada di tangan Anda. Dengan menggelitik, menarik bungkusan di tangan Anda hingga menghardik agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Jika kita memaksanya dengan cara yang kasar dan negatif, maka bungkusan tersebut akan rusak. Begitupun sebaliknya, jika kita memintanya dengan cara yang positif, maka kita akan mendapatkannya dengan keadaan bungkusan tersebut tetap bagus dan yang punya pun akan memberikannya dengan senang hati. Nah, bungkusan di sini contohnya seperti anak didik kita, murid kita. Jika kita paksa dengan kalimat-kalimat yang negatif, jika kita paksa dengan sesuatu yang negatif, maka anak itu tidak bisa memiliki nilai-nilai kebajikan karena hanya lewat paksaan. Ada rasa takut, bukan tidak memunculkan motivasi intrinsik dalam dirinya. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol, Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, namanya juga ilusi. Itu adalah pemikiran kita sebagai orang dewasa atau sebagai guru. Jadi kita merasa, sudahlah, anak kecil saja. Atau aku loh sudah tua, aku loh guru berhak untuk memerintah, aku loh guru berhak untuk menghardik anak-anak. Namanya ilusi kontrol. Disiplin positif yang kedua. Apa makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai. Tidak melakukan itu, apakah Naban tidak dikasih makanan oleh temannya? Tidak, katanya. Yang kedua, Naban ingin diperhatikan oleh Fahri? Tidak juga, kata Naban. Yang ketiga, apakah dia merasa hebat? Apakah kamu merasa hebat karena temannya jadi takut pada kamu? Tidak, Bu, kata Naban.
Yang keempat, Naban merasa bosan melihat baju Fahri selalu rapi, tapi baju Naban sendiri selalu kotor. Maka Naban menyemprotkan saus pada Fahri agar bajunya Fahri ikut kotor. Tidak juga. Yang kelima, Bu Fitri bertanya, Naban hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Iya Bu, saya iseng dan saya sangat senang ketika Fahri menangis. Saya merasa, oh, saya sukses membuat Fahri menangis. Karena Fahri itu terkenal anak yang paling besar di dalam kelas. Jadi intinya kebutuhan dasar manusia yang dibutuhkan oleh Nathan adalah kesenangan, fun. Yang keempat, semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia, yang pertama motivasi eksternal, motivasi yang muncul dari luar untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang anak-anak di dalam kelas, wah aku takut nanti waktunya buderan, aku takut nanti dihukum. Nah akhirnya bukan muncul karena ingin mempunyai nilai-nilai kebajikan, tapi munculnya karena takut kepada hukuman gurunya. Yang kedua, motivasi eksternalnya untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Aku pura-pura pintar pura-pura bisa mengerjakan padahal nyontek hanya karena ingin mendapatkan bintang dari gurunya. Yang benar, semua perilaku ini harus mempunyai motivasi intrinsik internal dari dalam dirinya, agar anak mampu menghargai dirinya sebagai manusia dan mampu mempunyai nilai-nilai kebajikan. Ada contoh cerita, hukuman dan sanksi konsekuensi. Sandi adalah seorang anak yang tidak bisa diam di dalam kelas. Meskipun jam pelajaran sedang berlangsung, di hari itu Sandi menjadi sangat, meskipun jam pelajaran sedang berlangsung, di hari itu Sandi menjadi sangat pendiam. Ternyata kata teman-temannya, Sandi baru saja dimarahi oleh Bapak As'ad karena tidak mengerjakan PR pelajaran agama. Sandi dihukum berdiri di depan kelas dan sebelumnya Sandi dimarahin. Sudah jelek, bodoh lagi, katanya Pak As. Akhirnya Sandi menjadi pendiam karena merasa minder dan sakit hati dengan perkataan Bapak As'ad ketika memberikan hukuman pada Sandi di hari itu. Dan pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak As'ad terhadap Sandi? Apakah Bapak Ibu setuju? Tidak, karena perkataannya Bapak As'ad hanya akan menimbulkan rasa minder dan down pada Sandi. Menurut Anda, tindakan Pak As'ad terhadap Sandi adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, karena negatif. Efeknya pun juga negatif. Identitas gagal. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Tapi kalau restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti kalau kita menggunakan restitusi. Nah, ayo mari kita kuis bersama. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Mari kita lihat jawabannya bersama. Iya, benar semua. Bapak Ibu guru memang sudah selalu menggunakan segitiga restitusi untuk menangani anak yang bermasalah. Kelima, restitusi posisi kontrol guru.
Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Posisi kontrol guru, identitas gagal, penghukum dan pembuat merasa bersalah, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir kalau yang menghukum. Pembuat merasa bersalah berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti. Nah, itu hukuman. Kalau yang membuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu stres setiap hari menghadapi kamu yang nakal. Atau, ayo, jangan di SD gedung dalam satu. Kamu tuh gak pantas. Keluar saja, gak usah di sini. Kurang inovasi kamu itu. Kosong kamu itu, gak ada isinya. Nah, seperti itu. Iya, hasilnya apa? Anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong, akan timbul rasa benci di dalamnya. Kalau teman membuat alasan untuk muridnya, ayolah, lakukan. Nanti ibu dimarahi loh sama bu kepala sekolah kalau kamu itu gak piket. Nanti kotor semua kelasnya. Atau ayo jangan nakal, ngerjakan PR-nya. Kalau nilaimu jelek nanti mamanya ngadu loh ke ibu di grup. Seperti itu. Nah, itu posisi sebagai teman. Engine-nya apa? Hasilnya apa? Anak akan ketergantungan. Ayolah, karena selalu merasa dimanja, maka anak itu akan ketergantungan. Ah, sudahlah, aku nggak mau kerjakan PR. Ada bu ini, karena dekat dengan mamaku, nanti aku bakalan dikasih nilai bagus. Seperti itu. Karena apa? Ketergantungan. Memantau, menghitung dan mengukur. Apa peraturannya? Bukan solusi. Guru menanyakan apa peraturannya. Ayo, kamu ini salahnya di mana? Peraturannya apa? Peraturannya bagaimana? Di kelas harus bagaimana? Posisi kontrol. Jadi anak merasa apa? Merasa hasilnya, posisi kontrol sebagai pemantau itu hasilnya anaknya harus gimana? Menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi kalau sudah jamnya wali murid atau wali kelas itu datang, aduh, Bu Yulia datang wes, aku mau pura-pura mengerjakan. Kenapa? Karena merasa diawasi. Aku mau ngumpetin mangganya kah? Kan tadi habis nyuri mangga, ada Bu Yulia. Merasa diawasi, makanya dia pura-pura. Manajer. Nah, ini adalah posisi kontrol guru yang paling benar. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini jika seorang murid bermasalah? Maka dia kalimat yang seperti itu memunculkan motivasi dalam dirinya. Oh iya, aku harus berubah kalau mau jadi anak yang sukses. Aku harus berubah kalau mau menjadi anak yang mempunyai nilai-nilai kebajikan. Posisi kontrol guru, pernyataan-pernyataan yang saya kecewa sekali dengan kamu. Kalimat seperti itu akan membuat anak merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu sebagai teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau diiming-imingi. Akhirnya anak-anak kecanduan. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini yang manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum, dimarahi dengan kalimat yang nadanya keras, maka anak-anak juga akan merasa takut, bukan merasa bertanggung jawab atas dirinya, tapi merasa takut. Kita gunakan kasus 2 sebagai contoh. Nabila melaporkan Aisyah pada Bu Fitri di waktu jam istirahat sambil menahan tangis. Dia bilang dia sakit hati dan malu karena setiap hari dibully Aisyah dengan membawa nama orang tua Nabila. Bu Fitri pun memanggil Aisyah agar bisa duduk bertiga untuk menyelesaikan masalah mereka. Di ruang guru, Bu Fitri mulai menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, kata Bu Fitri. Akan tetapi, sebagai manusia yang bertuhan, kita harus tahu batasan, harus mampu memperbaiki diri setiap harinya, agar tidak menyakiti orang lain dan menjadi manusia yang mempunyai nilai-nilai kebajikan. Apabila mulai menjelaskan, Nabi
Nabila mulai menjelaskan kalau dia malu dibully setiap hari. Orang tuanya sering dikatain Aisyah, akhirnya teman-teman yang lain juga ikut ngatain, Bu, kata Nabila. Ibu Fitri mulai bertanya pada Aisyah, apakah benar Aisyah? Apa alasan melakukan ini? Validasi tindakan yang salah. Aisyah menjawab, hanya iseng katanya. Kembali Ibu Fitri menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas mana yang Aisyah langgar? Aisyah pun menjawab, keyakinan kelas saling menyayangi dan menghormati teman. Aisyah meminta maaf pada Nabila, akan tetapi Nabila enggan memaafkan. Karena kata Nabila, teman-teman yang lain sudah ikut ngatain Nabila setiap hari gara-gara Aisyah awalnya. Akhirnya Aisyah mendapat ide, bagaimana kalau kita main bersama terus agar teman-teman yang lain tahu kalau kita sudah baikan, jadi mereka tidak akan ngatain orang tua kamu lagi. Begitu kata Aisyah. Akhirnya Nabila pun setuju dan mau memaafkan Aisyah. Yang keenam, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Budaya positif akan bisa kita terapkan jika lingkungannya pun positif. Ada keyakinan kelas dan peraturan kelas. Peraturan, kalimatnya, contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas, tanggung jawab. Kalau peraturan, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Peraturannya dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Peraturannya dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Peraturannya bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan kesabaran. Peraturan kelasnya gunakan masker atau jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya untuk kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini adalah dokumentasi sosialisasi kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini adalah dokumentasi sosialisasi keyakinan kelas yang telah dibuat di 3A kemarin. Yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan, memberikan penawaran bukan paksaan. Segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah. Seperti contoh kalimatnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalau menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kalimat-kalimat ini akan membangkitkan motivasi anak-anak agar dia mampu bertanggung jawab atas kesalahannya. Tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa
apa yang kita percaya sebagai anak kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Penerapan segitiga restitusi kemarin karena ada 2 kasus, maka 2 kasus yang saya masukkan. Sepertinya yang terakhir ice breaking. Nah, iya, kita lakukan ice breaking. Lanjut. Jadi ice breaking. Nah, ice breaking kali ini saya mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Mohon untuk berdiri. Nah, aturannya ketika saya mengucapkan tepuk 1, maka bertepuk dan mengucapkan zu dengan mengepalkan tangan. Tepuk 1, zu. Tepuk 2, yes. Tepuk 3, kalau saya sebutnya 1, 1, 2, zu, zu, yes, yes. Nah, ini adalah melatih konsentrasi. Oke, monggo Bapak Ibu kita coba lagi. Yang biasa dulu. Kita mulai 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, yes. Tepuk 3, 2, 2, 1, yes, yes, yes. Lagi deh, lagi 1, 1, 2, zoom, yes. Terima kasih Bapak Ibu. Oh, ternyata sudah habis. Terima kasih saya ucapkan Bapak Ibu sudah hadir dalam pemaparan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi pemaparan oleh Ibu Lailatul Fitriah SPD. Nah, beliau adalah CGP Angkatan 11. Bapak Ibu, nah, untuk sesi yang sekarang adalah tanya jawab. Monggo dipersilakan kepada Bapak Ibu yang akan bertanya. Waktunya tidak lama, hanya 5 menit saja nih. Monggo dipersilakan kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan pertanyaan atau mungkin saran yang positif. Waktunya tidak lama, hanya 5 menit saja nih. Monggo dipersilakan kepada Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan pertanyaan atau mungkin saran yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya mau bertanya kepada Bu Fitri, ya. Apakah budaya positif di sekolah yang tadi dipaparkan bisa dibawa sampai ke rumah oleh anak-anak? Dan bagaimana cara kita sebagai guru menerapkan cara tersebut agar berhasil? Baik, terima kasih. Mohon pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu Nova. Izinkan saya untuk menjawab. Tadi pertanyaannya apakah budaya positif yang kita ajarkan di sekolah bisa dibawa sampai ke rumah? Ya, karena tujuannya memang bukan hanya untuk di sekolah. Budaya positif tersebut memang endingnya, tujuannya agar sampai anak-anak bawa ke rumah atau dalam bermasyarakat. Bukan hanya
ketika anak-anak sekolah belajar, maka anak-anak harus positif kelakuannya, harus mengerjakan sesuatu yang positif. Tapi ketika di rumah, nakal kembali atau negatif kembali, tidak. Dan caranya adalah dengan gurunya, kita sebagai guru harus mencontohkan pertama kali. Seperti barusan kalimat disiplin, harus mendisiplinkan diri agar menjadi contoh bagi muridnya, dan bisa diadopsi sampai nanti pulang anak-anak ke rumahnya. Malah pun kita berharap tujuannya anak-anak menjalankan budaya positif itu sebagai pembiasaan setiap harinya, sampai nanti suatu saat anak itu sudah tua dan menjalankan hidup sebagai masyarakat. Bisa dipahami ya? Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Sampun, Bapak Ibu, ada pertanyaan lainnya? Sampun, adakah pertanyaan yang lainnya lagi? Sampun, ya. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan pagi hari ini tadi kita sudah mendengarkan paparan dari Ibu Lailatul Fitriah SPT. Beliau adalah CPP Angkatan 11. Semoga paparan tadi memberikan semangat bagi kita juga sebagai pendidik dan sebagai seorang penuntut pembelajaran bagi siswa-siswi kita di SD Negeri Kedung Dalam 1. Bapak Ibu yang berbahagia, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Monggo diberi semangat kepada beliaunya, yaitu Ibu Lailatul Fitriah. Semoga bisa selalu memberikan warna bagi SD kita, yaitu SD Negeri Kedung Dalam 1. Amin. Oke, sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Lailatul.